Ketika kita melewati suatu lorong yang sangat gelap, setitik cahaya sungguh sangat berarti bagi kita. Cahaya dalam kegelapan dapat menuntun arah jalan kita dan sekaligus menjadi tanda bagi orang lain yang ada dalam kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan edisi 3 April 2021, Hari Raya Sabtu Suci, diberi judul Jangan Malu Menjadi Pembawa Terang Bagi Sesama. Ketika kita melewati suatu lorong yang sangat gelap, setitik cahaya sungguh sangat berarti bagi kita. Cahaya dalam kegelapan dapat menuntun arah jalan kita dan sekaligus menjadi tanda bagi orang lain yang ada dalam kegelapan, sehingga orang dapat melihat bahwa ada orang atau sesama sedang berjalan atau lewat. Terang atau cahaya memang sangat berarti bagi hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bumi dan semesta jagat sebelum kisah penciptaan adalah juga gelap gulita dan belum berbentuk. Ia baru mulai terbentuk semenjak Allah memulai karya penciptaan dengan bersabda saja. Dan sabda pertama dalam kisah penciptaan itu adalah jadilah terang. Terang berganti gelap, siang berganti malam, hingga siang atau terang hari ke-6 Allah menjadikan manusia dan menempatkannya sebagai yang paling mulia. Terang kasih Allah itulah yang terus-menerus menaungi bangsa Israel, meskipun bangsa Israel terus-menerus jatuh dalam kegelapan akibat dosa dan penindasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Hari ini kita merayakan malam Paskah atau Sabtu Suci. Perayaan malam Paskah tidak dapat dilepas pisahkan dari simbol cahaya atau terang. Terang cahaya ini kembali mengingatkan kita akan awal kisah penciptaan alam semesta dari kegelapan dan ketiadaan kepada alam semesta dan seluruh isinya. Adanya alam semesta dengan manusia sebagai pusatnya adalah simbol cinta Allah. Berbicara tentang cahaya berarti mengingatkan kita pada cahaya kasih dari Sang Ilahi, di mana cahaya kasih Sang Ilahi yang telah membentuk jagat semesta dan mengantar keluar umat Israel dari pembuangan. Cahaya atau terang itu kini kembali terpancar untuk umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Cahaya Kristus kembali terpancar untuk menghalau kegelapan makam, menggulingkan ketamakan kubur batu hati kita, dan menghadirkan cahaya sukacita untuk hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Kini Kristus telah bangkit dari kubur
cahaya kebangkitannya sudah memancar. Seperti Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, mereka telah menemukan cahaya sukacita kebangkitan, lalu kembali ke Galilea untuk mewartakannya. Tindakan atau sikap Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain menuntut kita juga untuk membawa terang sukacita kebangkitan itu kepada sesama kita. Ada banyak saudara-saudara kita yang masih tinggal dalam kubur kegelapan akibat kebencian, dendam, iri hati, kerakusan, dan lain sebagainya. Ada juga saudara-saudara kita yang masih tinggal dalam kegelapan akibat belenggu dan eksploitasi dari sesama yang lain. Karena itu, kita sekalian mesti bertindak seperti Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain untuk memancarkan terang cahaya yang menghalaukan kegelapan kepada sesama kita. Kini saatnya kita membawa terang cahaya untuk membebaskan saudara-saudara kita. Mari kita bersama menyambut cahaya kebangkitan Kristus, dan jangan malu menjadi pembawa terang bagi sesama yang membutuhkan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terangilah hati kami dengan cahaya kasih-Mu, agar kami mampu memancarkan terang cahaya kebangkitan-Mu bagi sesama kami.